Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wa syaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi zalika qasamu lizi hijr. Sadaqallahul azim. Demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi genap dan ganjil, demi malam yang sedang berjalan, hal yang demikian itu terdapat sumpah-sumpah Allah bagi orang yang berakal. Al-Quran surat Wal Fajr atau Al-Fajr ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu, kita review sedikit kajian kita. 4 ayat pertama itu Allah bersumpah demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi genap dan ganjil, demi malam yang berjalan. Lalu Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya dengan sumpah-sumpah itu. Makanya dalam sumpah itu ada pelajaran bagi orang yang berakal. Pada waktu surat Wal Fajr atau surat Al-Fajr ini, kan Nabi Muhammad menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy yang sejenis Fir'aunnya lah pada waktu itu. Ya kan? Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan juga. Nah, Abu Sufyan itu belakangan baru masuk Islam. Jadi kesombongan, kebangkangan orang-orang Quraisy lalu dihadapi oleh Nabi Muhammad, dan itu diakui dengan bahwa memang akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah ingin memberikan informasi kepada Nabi Muhammad tentang kekuasaannya, tapi dilihatkan melalui fajar, dilihatkan melalui malam yang 10, diperlihatkan melalui bilangan genap dan ganjil, diperlihatkan melalui malam yang sedang berjalan ini. Maka itu hanya bisa dilihat kekuasaan Allah bagi orang yang menggunakan akal. Satu. Yang kedua, Allah Maha berkuasa untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy itu. Jangankan orang kafir Quraisy saja, coba kamu lihat fajar, coba kamu perhatikan genap dan ganjil itu, coba kamu kaji tentang
Ya kan, malam yang 10. Teng malam ini gimana? Ini penciptaan ini lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy itu. Maka coba lihatkan di situ gitu. Nah, lalu kalau belum juga gunakanlah akalmu. Nah, ini dia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Irama zatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, ya kan? Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Tadi Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya di wal fajr wal layali asr wasyafi wal watr, ya kan, wal laili iza yasar. Sekarang Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang kekuasaannya yang Allah lakukan terhadap kaum Ad. Itu Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal dan segala macam abu-abu itu, ya kan? Mungkin kalau hadir waktu itu Abu Janda mungkin ya kan, dilibas semuanya gitu ya. Ya kan? Nah, ingin Allah katakan kepada Nabi Muhammad, dan tentu untuk kita, ini tidak ada apa-apanya orang ini. Coba kamu perhatikan, ya kan? Coba lihat di situ. Coba kamu perhatikan bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad. Siapa itu kaum Ad? Itu penduduk Iram. Apa kehebatannya? Dia mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Terbayang enggak Bapak Ibu, kalau sekarang pakai kren orang bangun tinggi. Kalau dulu mereka itu punya kekuatan. Bukit-bukit itu mereka bangun, Pak. Bukan untuk tempat tinggal, tapi ingin memperlihatkan kehebatan mereka. Sama lah dengan orang sekarang, Pak. Sudah punya rumah di bawah, kemudian dibuat rumah di perbukitan, apa namanya? Villa lah namanya kan. Itu memperlihatkan sebenarnya dia punya harta yang banyak. Memang tinggal di villa dia? Tidak. Dia tinggalnya di mana? Ya di rumah biasa juga. Orang-orang kaum Ad ini dia tinggalnya tempat biasa, cuma dia ingin memperlihatkan kekuasaannya. Dia bisa membangun bangunan yang tinggi, yang hebat gitu, ya kan? Lalu bagaimana memperlihatkan kekuasaan Allah di situ? Hanya bisa bagi orang yang berakal. Hal fi zalika qasamu lizi hijr, bagi orang yang memiliki akal. Jadi kalau dibandingkan antara kekuatan Quraisy yang dikomandoi dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan yang lain-lain itu, dibandingkan dengan kaum Ad, tidak ada apa-apanya. Mereka itu mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang dituju bukan bangunannya Pak, tapi kehebatan kaum Ad itu membangun, ya kan? Dan mereka itu belum pernah dulu, kota belum pernah lagi kata Allah, ya kan? Lam yukhlaq, belum ada sebelumnya orang sehebat itu, ya kan? Belum Pak, belum pernah ada. Itu yang katakan oleh Allah. Nah, kami hancurkan mereka, apalagi nyeleneh. Nah, jadi kalau dulu kini ingin berpuasa Pak ya, yang ingin memperlihatkan kehebatannya telambe sebenarnya Pak ya. Nah, kan telambe dulu lah ada orang yang lebih hebat tapi dihancurkan oleh Allah. Maka itu tanda-tanda kekuasaan Allah itu dilihat di waktu fajar, malam, genap dan ganjil, kemudian alam semesta ini, ya kan? Ini tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal, ya kan? Tambah lagi kekuasaan besar itu, ya kan, terhadap kaum Ad, ya kan, yang mereka membangun dengan bangunan yang luar biasa. Itu kaitan
ayat 1, 2 sampai ke ayat yang akan kita bahas, yaitu 6, 7 dan 8. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lihat dulu. Di sini disebut kaum Ad. Kaum Ad itu hidupnya pada masa Nabi Hud. Ya kan, kaum ini akhir kehidupannya hancur Pak, berantakan, musnah. Sampai sekarang sulit deteksi di mana ini kaum ini sekarang. Ya kan, berarti suatu belahan bumi, ya kan, yang sudah dihancurkan oleh Allah, ya kan, karena memang mereka kesombongan saja Pak, sifatnya semuanya. Kan orang-orang kafir Quraisy itu juga tidak mau menolak tidak mau menerima dakwah Rasul, kan karena kesombongan saja sebenarnya. Iblis tidak mau menerima perintah Allah karena juga kesombongan. Ya kan, kalau iblis merasa dia hebat karena dia senior, karena dia diciptakan dari api, ya kan, kaum Ad ini dia merasa kuat. Ya, jadi kekuatanlah yang menyebabkan dia merasa sombong. Kaum Quraisy sombong juga Pak, karena mereka merasa punya banyak harta, mereka banyak kekuasaan, banyak pengikut, sementara waktu Nabi Muhammad, ya kan, hanya miskin. Orang-orang yang ikut dengan Nabi Muhammad juga banyak orang-orang miskin. Kemudian yang masuk ke dalam Islam itu banyak juga yang dari budak, ya kan. Jadi kalau dilihat tidak ada sebanding lah gitu, sehingga muncullah kesombongan, ya kan, orang-orang kafir Quraisy itu, ya kan. Lalu Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, dulu ada satu kaum, itu kaum Ad, ya kan, dan mereka ini juga memiliki kesombongan, kekuatan, kehebatan, tapi mereka kami hancurkan sehancur-hancurnya, ya kan. Dan itu bisa diterima oleh orang-orang yang berakal, ya kan. Kalau ada sekarang ini yang mau berkuasa seperti orang-orang yang telah dihancurkan oleh Allah, ya kan, berarti apanya yang kurang tuh? Akalnya yang kurang gitu kan. Kaum Ad lupa daratan gitu, ya kan, walaupun dia tinggal di darat tapi dia lupa daratan. Kenapa disebut lupa daratan Pak? Dia dilahirkan, dia disusui juga, mungkin diberi bubur juga waktu itu Bu ya. Dia mulainya merangkak juga kan, ditatah-tati, berjalan, melangkah satu langkah, mungkin selama dia anak kalau ada dinding, namanya tagak-tagak dinding, lalu diberi sedikit kekuatan, diberi harta sedikit, diberi jabatan sedikit. Kalau dulu merengek-rengek minta dipilih, ya kan, kapan perlu bayar, ya kan, mau jadi pejabat bayar Pak, ya kan. Apa enggak bayar Ustaz? Untuk calon pamannya. Siapa yang sekarang ada yang calon DPD, ada enggak sini Pak? Saya dapat informasi Bapak Ibu, kan syarat menjadi calon DPD itu harus punya dukungan KTP 2000. Apa KTP saja Pak? Enggak, ada pernyataan betul mendukung. Kalau sebelum fotokopi KTP berapa? Berapa fotokopi KTP? 100. Diagian ke orang yang kamu dukung, kau beti 100 rupiah, tolong fotokopi KTP gitu. Kalau 10.000 sih Pak, bantulah di fotokopi KTP. 10.000 sih Pak, 10.000 kali 2.000 berarti ya. Itu baru KTP Pak, 2.000. Harusnya dapetnya berapa? Kalau 2.000 dibutuhkan, harus dapetnya berapa? Yang aman itu 5.000. Ada verifikasi kan? 5.000 kali 10.000 berarti ya. Itu makanya mau tak maju-maju itu Pak, karena itu tidak ada do gitu. Iya kan.
Nah, begitulah yang terjadi gitu, kondisinya, ya kan? Nah, dikasih sedikit, diberi kekuatan sedikit, diberi kekuasaan sedikit, diberi pangkat sedikit, lupa, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan lupa daratan, ya kan? Walaupun tinggalnya tidak di udara, dia punya fisik yang kuat, Pak, ya, energinya kuat, ya kan? Sama juga dengan kaum Samud, ya kan? Sama itu. Kaum Ad, kaum Samud, ini bukan bicara perorangan, Pak. Ya, baik kaum Ad, baik kaum Samud, ini bukan kebangkangan mereka, bukan perorangan. Kalau pada masanya Fir'aunnya, Hamannya, ya kan? Ada Korun. Ini kaum, Pak. Merata semua orang-orang Ad, merata semua kaum Samud itu begitu gitu. Jadi kesombongannya itu kesombongan kolektif, kolegial, Pak. Ya kan? Memang seluruh masyarakatnya itu parangainya seperti itu. Ya kan? Kalau Indonesia ini apa yang kolektif ya? Ya kan? Saya kemarin diberitahu di suatu kabupaten, kalau di sini Pak mau calon anggota DPRD-nya itu siap-siap. Ya, memang 2000 dapat suara udah bisa duduk. Ya kan? Tapi tahu enggak satu suara berapa harganya, Pak? Berapa, Bu? Enggak tak pilih, Bu, kalau 100.000. Rata-rata Pak 400 sampai 500.000. Luar biasa, ya. Dapat suara 2.000. Untuk dapat 2.000 harus ada kelipatan, sekurang-kurangnya nanti bayi itu ampe 1.000. Ampe 1.000 kali ampe ratus berapa? Ampe 1.000 kali ampe ratus ribu, 1,6. Menjabat 5 tahun, gaji hanya puluhan juta, bisa dapat PT sekian miliar. Kalau ambo sehat, Pak, 1 miliar 10 tahun duduk-duduk saya, Pak. Kalau sehat akal 10 tahun sebulannya berapa? 1 miliar saja PT 10 juta sebulan, setahun 120 juta, 10 tahun 1, duduk-duduk saya, Pak, habis saya berarti sebulan 10 juta. Itu kalau di awak ada orang politik, ya kan? Nah, begitulah Bapak Ibu, untuk mendapatkan jabatan. Setelah mereka dapat jabatan, mereka lupa kalau mereka diamanahkan menjadi mengurus rakyat. Mengurus atau mengurusi? Mengurus, ya. Kadang-kadang kalau menguruskan, ya kurilah rakyatnya kan. Makanya karena wakil rakyat, ya sudahlah gitu ya. Kalau ingin rakyatnya bahagia, cukup diwakilkan kepada mereka gitu. Kalau ingin rakyatnya di tempat-tempat yang mewah, cukup diwakilkan kepada mereka, karena mereka itu kan wakil rakyat gitu. Jadi orang-orang yang diberi sedikit harta, diberi sedikit kekuasaan, diberi sedikit kekuatan, lalu muncul kesombongannya, ya kan? Kaum Samud, kaum Ad, itu dia, ya kan? Sedikit diberi oleh Allah, lupa dia. Sama juga dengan Fir'aun. Jadi yang banyak itu manusia lupa diri, ya kan? Lupa daratan gitu. Nah, Allah ingin memberitahukan Bapak Ibu. Jadi melalui ayat ini, alam taro, apakah kamu tidak melihat kaifa fa'ala, bagaimana kami memperlakukan, bagaimana Allah Tuhanmu memperlakukan bi'ad, yaitu terhadap kaum Ad. Tujuannya supaya manusia memahami
Ya kan? Bahwa Allah ingin memberitahukan pada kita siapa yang punya fisik yang kuat, siapa yang punya kekayaan, siapa yang punya kekuasaan, ya kan? Itu bisa membuat dia lupa dengan daratan, bisa lupa kepada dirinya, muncul kesombongan, ya kan? Seharusnya kalau diberi sedikit kekuatan fisik, diberi kekuatan kekayaan, diberi kekuasaan, harusnya seperti Nabi Daud, ya kan? Fisik kuat, sehingga Nabi Daud itu karena kuat fisiknya, satu hari makan, satu hari berpuasa, sanggup tak? Seumur hidup begitu, karena beliau fisiknya kuat. Ya kan, makanya puasa Nabi Daud tidak disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad, ya kan? Tapi kalau mau juga mau berpuasa silakan, karena ada dulu Nabi yang berpuasa satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Apa yang terbayang oleh Bapak Ibu? Ya kan, yang kerja terus juga, berusaha terus juga, tapi satu hari berpuasa, satu hari tidak. Itu menunjukkan bahwa kekuatan fisik Nabi Daud itu luar biasa, ya kan? Dipergunakan untuk taat kepada Allah. Sholat tahajudnya setiap malam, puasa satu hari, puasa satu hari tidak, karena punya fisik yang kuat. Berarti fisik digunakan untuk taat kepada Allah. Jadi kalau ada hari ini yang punya badan fisik kuat, bukan pakai baju ketat, kok fisiknya hebat, lagi pakai baju yang ketat, baju kaos petenteng kamapai mempacalian bodinya, gitu ya. Bukan untuk itu, tapi untuk patuh dan taat kepada Allah. Kalaupun dia punya sedikit kekuatan, atau seperti Nabi Sulaiman yang punya kekayaan, ya kan? Dengan kekayaan itu Nabi menundukkan, memperlihatkan kepatuhannya, sehingga digunakan untuk mematahkan kekayaannya Ratu, ya kan, Bilqis itu, ya kan? Apa kekayaan Nabi Sulaiman yang paling populer? Nabi Sulaiman punya istana yang lebih hebat daripada istananya Ratu Bilqis. Sehingga di waktu Bilqis datang ke situ, ditengoknya lantainya seperti kolam air. Ah, diangkatnya lah bajunya kan. Nah, gitu. Kok masuk kolam air, kiranya seperti dia genangan air. Itu istana, Pak. Ya kan, kalau sekarang kan masuk istana itu karpet ya. Karpet merah, ya kan. Nah, itu. Jadi ingin diperlihatkan sebenarnya Bapak Ibu, kalau yo awak kue, gunakanlah kekuatan itu untuk taat kepada Allah. Kalau memang kita kaya, gunakanlah kekayaan itu untuk taat kepada Allah, gitu. Jadi ini juga ingin dikatakan oleh Allah terakhir kepada Nabi Muhammad dan kepada kita. Itu orang-orang kafir Quraisy yang sok hebat, sok santiang, sok berkuasa itu belum sehebat kaum Ad. Itu yang ingin disampaikan. Belum sehebat kaum Ad, belum sekuat kaum Ad, belum sekaya kaum Ad, belum sebesar kaum Ad, ya kan? Sedangkan mereka lebih kuat, lebih kaya, ya kan? Lebih berkuasa, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Apalagi ini. Itu poin pentingnya yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau begitu kira-kira bagaimana perasaan Nabi itu menghadapi orang-orang kafir Quraisy? Tenang, sejuk, damai, bahagialah ya. Sedangkan kaum Ad saja yang lebih hebat pada Quraisy, lebih dihancurkan oleh Allah. Apalagi Abu Lahab, ya kan? Apalagi Abu Jahal, apalagi seperti Abu yang ada sekarang ini, ya kan? Ya kan, belum apa-apa Pak, lihatlah nanti,
Ya kan? Kalau begitu Bapak Ibu yang dimuliakan, di samping kita mendalami bagaimana nasib kaum Ad, kaum Samud itu, juga mendapat pelajaran yang luar biasa sebagai perbandingan. Jadi sudah banyak orang-orang yang dihancurkan oleh Allah karena orang-orang itu lupa daratan.